Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Guru di sini, anak-anak kelas 4. Hari ini Pak Guru menjelaskan pelajaran 3, yaitu aku anak soleh. Nah, aku anak soleh. Soleh itu apa, Pak? Nah, kita sering mendengar ya, soleh itu soleh, soleha. Jadi soleh itu dari bahasa Arab yang berarti baik. Jadi aku adalah anak baik. Nah, aku adalah anak baik. Nah, ini ada suatu gambar-gambar tentang seorang ibu yang sedang memeras susu kambing. Nah, ini katakan kepada anaknya, peran susunya sedikit sekali. Nah, tidak apa-apa, Bu. Bagaimana ya nak untuk memenuhi pelanggan kita? Tambah saja dengan air. Nah, jadi karena susunya sedikit mau ditambahkan dengan air, kata anak itu jangan, Bu. Nah, hal ini terjadi pada saat masanya Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ini ya, jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi anak soleh itu selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang diminta akan dikabulkan. Nah, makanya orang-orang dulu itu doanya sangat istijabah atau sering dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Karena dia bersih hatinya, jujur ya, disayang oleh Allah, bersihlah hatinya itu. Jadi tidak ada rasa iri, dengki, tidak ada kejelekan. Nah, ketika sudah tidak ada kejelekan pada dirinya, maka dia doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah SWT. Nah, ini ceritanya anak gadis yang jujur seperti gambar yang tadi Pak Guru sampaikan. Nah, ini ada sebuah cerita bagaimana ketika Khalifah Umar bin Khattab berjalan-jalan melihat masyarakatnya di suatu desa. Nah, ketika mendengar bahwa ada seorang ibu yang berbicara dengan anaknya. Nah, ibu itu berbicara, bilang ke anaknya bahwa susu kambing yang diperahnya itu cuman sedikit hari ini. Nah, ibu itu mau mencampur air kepada susu itu agar kelihatan banyak. Oleh anak itu dikatakan tidak boleh, Bu. Nah, tidak boleh, nanti ketahuan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah itu raja ya, raja. Oleh Khalifah Umar bin Khattab. Terus ibunya itu menjawab, tidak mungkin Khalifah Umar tahu, karena Khalifah Umar itu sedang tidur di singgasananya yang sangat indah. Padahal Khalifah Umar itu mendengar perkataan si ibu tadi. Nah, kalau Khalifah Umar tidak tahu, Allah yang tahu. Jadi Allah maha melihat gerak-gerik makhluknya. Nah, ini anak yang sangat takwa kepada Allah ya. Jadi walaupun dia miskin, tidak punya banyak uang, tapi dia tetap memegang teguh suatu kejujuran. Nah, ini amanah. Nah, amanah itu apa? Salah satu sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi panutan kita itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mempunyai sifat-sifat yang pertama siddiq, nah, jujur tadi itu atau benar ya. Amanah, dapat dipercaya. Tabligh, menyampaikan. Fatonah, cerdas. Nah, ini ada sebuah cerita lagi tentang amanah. Pada usia 12 tahun Nabi Muhammad mulai berdagang ke Syam bersama pamannya dan berdagang. Beliau selalu bersikap amanah, terpercaya. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, kalian masa tidak mau dibilang Al-Amin atau yang dapat dipercaya ya?
Sebagai umat Muhammad SAW kita harus melalui perilakunya, misalnya rajin belajar. Nah ini ya gambarnya, rajin belajar, menjaga nama baik orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita itu susah dengan adanya anak-anak, ya adanya kita itu. Jangan sampai orang tua kita susah mikirin kita karena kelakuan kita yang jelek. Jangan sampai seperti itu. Mengerjakan tugas sekolah, menjaga nama baik guru dan sekolah. Nama baik guru dan sekolah juga dijaga. Kalau kalian misalkan ugal-ugalan di jalan, itu anaknya siapa? Nah, tidak menjaga nama baik orang tua. Rambut bagus-bagus dirusak-rusak, ada dikasih semer biru, merah, kuning, ya itu katanya masyarakat anaknya siapa itu. Nah ini sudah tidak menjaga nama baik orang tua kita. Jangan sampai anak-anak seperti itu ya. Terus menjaga nama baik guru dan sekolah juga. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah jadi kalian itu ada di dunia ini karena perantara kedua orang tua kalian. Kalian masa mulai dari masih dalam kandungan itu dibawa kemana-mana ya, ibu kalian mengandung kalian selama 9 bulan, dibawa kalian kemana-mana itu. Nah, itu lahir kalian disayangi sampai kalian hari ini kelas 4. Nah, makanya harus patuh kepada kedua orang tua karena dengan perantara mereka kalian ada dan hidup sampai sekarang ini. Kalian disayangi, dikasih makan banyak. Anak-anak yang seusia kalian itu tidak dirawat, terus masih bayi juga ada yang dikubur. Terus yang terbaru ini ada yang dibakar ya. Kalau kalian seperti itu, kalian masih bisa tidak seperti sekarang ini nah, melihat HP, bermain, belajar, tidak akan ada kalian kalau orang tua kalian itu tidak menyayangi kalian. Kalian dibakar masih bayi ya, dibakar. Ada yang ditaruh di tempat sampah, ada yang dikubur hidup-hidup. Nah, kalian beruntung punya kedua orang tua yang menyayangi kalian sampai hari ini. Harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Nah ini jadi patuh dan hormat kepada orang tua itu ada dalam Al-Quran surah Luqman. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Nah, jadi kalian diciptakan oleh Allah melalui perantara kedua orang tua. Contoh sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tua apa saja. Patuh dan taat bila dinasihati. Jadi kalau dinasihati jangan melawan atau jangan lari, harus patuh dan mendengarkan. Rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Jadi kalian juga harus rajin sholat dan belajar karena orang tua kalian itu ingin anaknya itu lebih baik dari dirinya. Jadi kalian itu harapan kedua orang tuanya. Harapan kedua orang tua kalian di sekolah itu didoakan sama orang tuanya, semoga anak saya itu bisa pintar, bisa sama dengan teman-temannya. Nah seperti itu ya. Yang ketiga, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Jadi selain kalian bantu juga harus membantu di rumah. Kalau kalian bisanya menyapu di rumah ya menyapu, bersih-bersih ya bersih-bersih ya, cuci piring dan lain-lain. Atau yang laki-laki mungkin mau ngarit, mungkin ya kalau di desa itu ya, ke sawah bisa. Selalu ingat untuk mendoakannya. Nah, ketika kalian sholat, doakan kedua orang tua kalian. Ya, gimana doanya Pak? Ini salah satu doanya.
Allahumma ufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya apa? Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah, luar biasa ya orang tua ini ya. Jadi ketika kalian masih bayi itu kalian pipis kepada orang tuanya ya, berak kepada orang tuanya ya, dibersihkan. Nah, ingat itu ya, pada waktu kalian masih bayi, kasih popok dan lain-lain, diajari berjalan. Nah, itu. Jadi itu luar biasa kedua orang tua kita ya. Nah, ini jadi santun dan menghargai teman. Nah, ini jadi selain hormat kepada orang tua juga hormat kepada guru. Nah, ini contohnya apa saja? Hormat kepada guru saat bertemu dengan guru mengucapkan salam ya. Jadi ketika bertemu guru, assalamualaikum Pak, Ibu, nah, itu ya, bersalaman dengan mencium tangannya. Terus yang ketiga, memperlihatkan wajah berseri-seri, jangan memperlihatkan wajah yang susah ya, wajah yang bengis ya. Jadi kalian bertemu guru itu ya wajahnya tersenyum berseri-seri ya. Saat guru memberi tugas atau PR, hendaknya selalu mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu. Nah, guru memberi tugas selalu mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu. Terus yang kedua, tidak bermalas-malasan dan mengeluh, tidak malas. Jadi ketika dikasih tugas sama Pak Guru, Bu Guru, kalian tidak boleh mengeluh. Saat guru menasihati, mendengarkan dengan tulus, menaati nasihatnya. Jadi nasihat guru ditaati ya. Saat berbicara dengan guru, berbicara dengan santun, suara tidak terlalu keras, tidak memotong pembicaraannya. Nah, saat berbicara itu harus dengan kata-kata yang santun, suara tidak keras, tidak mendak-mendak guru ya, tidak memotong pembicaraan guru. Saat guru sedang mengajar, duduk tenang dan tidak mengganggu teman, tidak berbicara sendiri sehingga berisik atau gaduh, memperhatikan pelajaran di sekolah. Nah, ini adalah adab-adab kepada seorang guru. Nah, yang santun dan menghargai teman. Jadi pada waktu kalian bergaul di sekolah atau di rumah, kalian harus santun dan menghargai teman. Tidak boleh saling mengejek atau bertengkar dengan teman. Ini ya. Nah, contoh sikap santun kepada teman, mengucapkan salam, lalu memperhatikan dan bermuka manis saat bertemu. Nah, Rasulullah bersabda yang artinya, janganlah sekali-kali kamu meremehkan sesuatu kebaikan walaupun hanya dengan muka manis bila kamu bertemu dengan saudaramu. Nah, ini contohnya adalah ketika kalian bertemu dengan teman harus memperlihatkan wajah yang ceria ya. Berbicara dengan lembut dan tenang, suara tidak terlalu keras. Tak usah nyentak ke kancana ya. Dengan temannya tidak boleh suara keras. Peduli terhadap keadaan teman dan suka menolong kesulitannya. Bila ada yang sakit atau terkena musibah, usahakanlah untuk menjenguknya. Berteman tanpa pilih kasih, bersahabat dan bermain dengan siapa saja, kaya, miskin, normal, cacat, cakap, guru, bangsawan, rakyat jelata dan sebagainya. Jadi ya usah pilih-pilih teman, cuman milihnya adalah teman yang baik ya. Kalau berteman dengan yang baik-baik saja. Kalau yang jelek jangan gauli ya, jangan diajak berteman, takutnya kalian terpengaruh dengan kejelekannya. Tidak mencela dengan perkataan yang buruk, rendah hati dan bisa menerima dengan hati tulus atas kerja temanmu, mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa ya, yang telah menolong ini ya. Yang 8, minta maaf kepada teman apabila kita bersalah, menyinggung perasaan dan sebagainya.
tidak mengambil hak orang lain dan menguasainya dengan cara mencuri, merampas, atau berdusta. Memberikan ucapan selamat, sanjungan, dan pujian secara langsung. Nah, ini adab terhadap teman. Nah, cukup sekian dari Pak Guru untuk pelajaran 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.